Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, summa salatan wa salaman ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah wa mawalah, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsun ma qaddamat wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ittaqillah haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atil hasanah tamhuha. Shadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para remaja-remaja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah dengan begitu banyak limpahan rahmat dan nikmat yang sampai saat ini Allah tetap limpahkan dan Allah curahkan kepada kita, sehingga dengan nikmat itu pula kita dapat berkumpul dalam satu majelis ini. Mudah-mudahan majelis ini mendatangkan keberkahan, taufik, hidayah dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari senantiasa kita persembahkan kepada arwah junjungan Nabi kita Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kelak nanti di yaumul akhir kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Anak-anak kami yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita ingin menyampaikan sedikit kajian seputar zakat. Apa itu pengertian zakat? Lalu kemudian hukum tentang zakat, dan terakhir yang akan kita sampaikan tentang jenis-jenis zakat. Apa itu zakat? Zakat adalah sebuah kewajiban yang harus kita keluarkan dari sebagian harta kita untuk diberikan kepada orang yang berhak sesuai menurut syariat Islam. Itu yang pertama. Tujuan zakat tidak lain tidak bukan, sesuai dengan makna bahasanya, adalah untuk membersihkan harta kita. Ya, untuk membersihkan harta kita. Lalu kemudian kita bahas apa yang wajib, yang harus kita zakati. Di dalam buku-buku fikih, termasuk dalam kitab Fathul Qorib ini, Matan Hoya wa Takrib ini, tajibuz zakat fi khamsati asya. Zakat itu wajib kepada 5 harta benda. Artinya apa? Jika kamu memiliki 5 ini, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Kalau tak ada, maka tak wajiblah kamu mengeluarkan zakat. Supaya ada yang 5 macam nih harta kamu, baru bisa kamu mengeluarkan zakat. Kalau tak ada, maka tak wajiblah kamu mengeluarkan zakat. Apa yang pertama, Ustaz? Al-mawashi. Yang pertama adalah binatang ternak. Nanti kita bahas, apakah semua binatang ternak bisa dizakati? Tidak. Nanti kita akan bahas binatang apa saja yang boleh beternak, diwajib dijaga. Ustaz, aku perusahaan ayam atau punya PT, punya pabrik ayam. Ayam apa namanya? Ayam kampung. Kalau jalan-jalan kita ke Hesa sana,
banyaklah pabrik ayam. Apakah ayam ini wajib keluarkan zakatnya? Nanti kita bahas. Sehingga ketika engkau memiliki binatang ternak, maka wajib kita mengeluarkan zakat dari binatang ternak nanti. Itu yang pertama, karena dia mendatangkan harta. Kemudian mata uang, wal asman yang kedua, mata uang. Apa maksudnya? Tabungan. Kemudian wazuru'. Apa itu wazuru'? Hasil bumi. Apa maksud Ustaz? Bumi itu apa saja hasil? Tambang. Dalam tambang itu ada emas, ada berlian, ada minyak, batu bara, apa lagi? Pasir. Bisa jadi. Pokoknya sembuh. Itu dia. Kalau dia bisa menghasilkan, karena wajib kita mengeluarkan zakat ini sesuatu yang bisa mendatangkan harta benda. Asalkan dijual bisa laku. Ya. Kemudian wattamar, buah-buahan. Berarti dia beladang. Mana nama kau? Mango, jengkol, potet, apa lagi? Jagung, gandum. Nanti ada hal yang membahas tentang itu. Pokoknya asalkan bisa menghasilkan uang, wajib zakatkan. Kemudian waburudu tijarah, harta perniagaan. Jadi inilah 5 macam tentang kewajiban zakat. Apa yang menyebabkan itu wajib zakat? Dari segi harta, gara-gara ada 5 ini tadi. Karena 5 inilah yang bisa mendatangkan harta. Dengan berternak kita bisa mendatangkan harta. Kemudian dengan beladang kita juga bisa mendatangkan harta. Harus ada dengan perniagaan bisa mendatangkan harta. Kemudian harta yang terpendam, yang hasil bumi. Kemudian ada simpanan, yang simpanan itu melebihi kadar emas 98 gram. Maka dari situ kau wajib mengeluarkan zakat. Dah, 2 ya. Apa itu zakat tadi? Zakat adalah sebuah kewajiban yang harus kita keluarkan dari sebagian harta kita untuk diberikan kepada orang yang berhak menerima berdasarkan syariat Islam. Tujuan zakat adalah untuk membersihkan harta kita dan membersihkan diri kita. Baik, kemudian kita masuk yang ketiga. Zakat itu ada 2 jenis. Zakat itu ada 2 jenis. Jenis yang pertama namanya zakat harta. Itulah yang tadi sudah kita bahas. Apa maksudnya? Segala sesuatu yang mendatangkan harta kita dengan cara apapun itu, termasuk 5 macam tadi, maka wajib kita keluarkan zakatnya. Karena ada yang 5 macam yang dapat menghasilkan harta kita. Nah, sekarang sudah berkembang. Ada namanya zakat profesi. Di sini kan tak ada disebutkan, tapi ulama-ulama sekarang sudah berkembang. Ada namanya zakat profesi. Contoh seperti dokter. Sedikit saya mengkasih pengalaman saya ketika almarhum ibunda saya sakit dan dirujuk ke Medan. Kemudian alhamdulillah di Medan jumpa dengan saudara kami dokter spesialis bedah, spesialis membobak badan manusia, yang ditanganinya mulai dari halkum, urat leher sampai ke anus. Sekarang ada masalah di kokat ini. Umpamanya kalau ada kanker di sini, itu maksudnya di kokatnya diambil. Kalau ada tumor di kokatnya diambil. Kalau ada usus buntu di kokat diambil. Kalau ada hati yang luka dijejek. Itu maksudnya itu. Sudah? Kami tanyalah waktu hari itu di rumah sakit. Bang, apalah sekali operasi abang? 7 juta bro. Dibolah kepada orang. Apa sakit? Jantungnya sakit? Jek. Lalu dijek balik. Selesai. 7 juta. Satu pasien
Satu hari itu saja paling sedikit dia membedah 5 pasien, 7 kali 5. Udah error tak tuh? Itu baru satu hari. Andaikan dia mulai kerojo itu tanggal 1 Januari 2021 sampai nanti tanggal 1 Januari 2023, berapa juta sudah ditanggung duit? Bukan juta lagi, Ustaz. Satu hari itu kita katakan 5, paling sedikit 5 kali 30, 35 kali 7 juta. 5, ya, berapa? Udah ya, aku tak? 7 kali 5, 35 kali 30 hari. Nah, udah ya, lu tak itu? Hah? MM lah. Maka sekarang orang yang dokter itu, jangankan dia, itu dokter Azhar. Siapa lagi dokter tanya wali? Dokter Azhar itu kan dokter. Dokter, jangankan dokter. Menteri Amran, Menteri Acuan, Menteri apa lagi? Bidang-bidang itu, mereka wajib mengeluarkan zakat. Sudah keluar fatwa MUI. Kenapa? Karena dengan profesi jadi bidan, profesi jadi dokter, guru-guru PNS wajib mengeluarkan zakatnya. Kenapa? Karena dia mendatangkan uang. Jadi begitu. Nah, balik kepada tadi. Arti zakat sudah. Kemudian wajib membayarkan zakat atas 5 hal sudah. Kemudian jenis zakat itu ada 2. Ada zakat yang berkaitan dengan harta tadi, itu yang tadi sudah kita bahas. Dan yang kedua ada namanya zakat fitrah. Zakat harta sudah kita sampaikan tadi, zakat yang berkaitan dengan harta-harta kita, dan itu wajib kita keluarkan. Apa pula zakat fitrah itu, Ustaz? Zakat fitrah itu adalah zakat untuk membersihkan diri kita. Sedangkan zakat harta tadi adalah zakat untuk membersihkan harta kita. Ya. Zakat fitrah untuk membersihkan diri kita, sedangkan zakat harta adalah untuk membersihkan harta kita. Apa yang harus kita keluarkan dari zakat fitrah kita nih, Ustaz? Kata ulama, tergantung apa yang kita makan. Nah, saya ulangi balik, karena sudah mulai khusyuk, tengok. Ya, tajam puncak bangsa pulih sudah. Kita mengaji tak pada lama, 30 menit. Soal itu sesi tanya jawab. Zakat terbagi kepada 2. Ada namanya zakat harta, ada namanya zakat fitrah. Apa itu zakat tadi? Zakat menurut bahasa adalah pembersih, pensuci. Kalau zakat harta berarti pembersih dan pensuci harta kita. Hukum zakat wajib berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, aqimus shalah wa atuz. Coba nanti kau lihat Al-Qur'an. Kalau sudah ada kata aqimus shalah, pasti didampingi oleh kata wa atuz zakat. Aqimus ya. Jangan pula inna sholata tanha 'anil fahsya'i, bukan. Ini aqimus shalah, dirikanlah salat. Nanti kau bilang membohong Ustaz bah, itu inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Mana zakatnya? Itu salat Jumat, salat Jumatnya itu bukan ada zakatnya dong. Itu as-salatu imanuddin. Di sini aqimus shalah, itulah dia. Wa atuz zakat. Tahu Ustaz membacanya itu? Tahulah. Maka rahmatin Allah Subhanahu wa taala, inilah dulu yang dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan kamu bisa paham. Karena kalau panjangkan kaji ini makin khusus ini. Ya kan? Cukuplah nanti kalau memang ada kurang paham, bolehlah nanti kita diskusikan. Silakan pertanyakan. Atau mungkin ada berkaitan dengan hal-hal yang lain yang berkaitan dengan Islam yang kurang paham kita, ya silakan nanti ditanyakan. Selama mampu bisa saya jawab, saya jawab. Tapi kalau tidak, nanti tidak ada dipertanyakan, kita tutup nanti dengan doa. Mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada nanti yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah kajian yang dapat mampu saya sampaikan. Kalaupun memang ada yang benar itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, tapi saya pikir-pikir banyak kali mungkin barangkali salahnya. Maklumlah juga saya adalah manusia biasa,
Jika ada dosa dan kekurangan dan kesilapan, untuk itu mohonlah kiranya dapat dimaafkan. Terima kasih atas segala perhatian. Apatah lagi bingkisan yang telah dituang tengah. Banyak kutemu ayah, ada sampai 3 macam. Makanan sampai 4. Nah, insya Allah nanti kita makan bersama. Ya, insya Allah kita akan makan bersama. Berserah diri kepada Allah. Mari sama kita tutup dengan mengucapkan doa kafatul majlis, yakni subhanakallahumma bihamdika wa asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wah alhamdulillah wal minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.